Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber kitab-kitab kaidah fikih dari empat mazhab. Yang pertama, kitab-kitab kaidah fikih dari mazhab Hanafi. Yang pertama yaitu Ta'sil Al-Nazhar. Pengarang kitab ini adalah Abu Zaid Al-Dabusi tahun 430 Hijriah. Di dalamnya terdapat 8 bab dan setiap bab memuat beberapa aslu bagi yang berupa drobit atau kaidah, dan setiap satu aslu memuat beragam contoh dan persoalan-persoalan yang memiliki kemiripan karakter dan hukum nadhair. Yang kedua yaitu Risalah Al-Karaki. Kitab ini ditulis oleh Al-Karaki, berisi 17 kaidah, jumlahnya mencapai 39 kaidah. Dalam kitabnya ini Al-Karaki hanya memakai satu istilah, yakni al-aslu, baik untuk menunjukkan kaidah, drobit atau pedoman bermazhab bagi ulama Hanafiyah. Yang ketiga ada Al-Furuq. Penulisnya adalah As'ad bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Karibisi tahun 570 Hijriah. Sesuai dengan namanya, kitab ini secara khusus membahas perbedaan fikih, perbedaan furuqiyah atau perbedaan-perbedaan dalam berbagai persoalan fikih. Yang keempat, Syarah Risalah Al-Karaki, ditulis oleh Najm Al-Din Al-Nasafi tahun 530 Hijriah, dan secara khusus mengomentari serta mengulas kaidah-kaidah yang terdapat dalam Risalah Al-Karaki. Yang kelima yaitu Al-Asbah wa Al-Nazair. Kitab ini ditulis oleh Zainuddin bin Ibrahim tahun 980 Hijriah. Metode penulisan Al-Asbah karya Ibnu Najm ini hampir menyerupai Al-Asbah wal Al-Nazair karya Al-Suyuti. Yang keenam yaitu Talqih Al-Uqul fi Furuq Mangkul. Kitab ini ditulis oleh Ahmad bin Abdillah bin Ibrahim Al-Mahbubi tahun 630 Hijriah, dan secara khusus mengkaji furuqiyah. Yang ketujuh ada Ghoms Uyun Al-Basair. Penulisnya adalah Ahmad bin Muhammad Al-Hamawi tahun 1098 Hijriah. Kitab ini merupakan syarh dari kitab Al-Asbah wa Al-Nazair karya Ibnu Nujaim. Yang kedelapan Mujami Al-Haqaiq. Kitab ini ditulis oleh Abu Sa'id Muhammad Al-Khatimi pada tahun 1176 Hijriah. Yang kesembilan yaitu Ittihaf Al-Absar wa Al-Basair fi Tabwib Al-Asbah wa Al-Nazair, ditulis oleh Muhammad Abi Al-Fatih, seorang mufti Iskandariyah, dan diproyeksikan untuk mengulas dan mengklarifikasikan kandungan kitab. Yang ke-10 ada Al-Tahqiq Al-Bahrir, ditulis oleh Muhammad Hibatullah bin Muhammad Al-Taji pada tahun 1224 Hijriah, dan merupakan salah satu kitab syarah terbesar dari kitab Al-Asbah wa Al-Nazair. Yang ke-11 ada Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Kitab ini disesuaikan dengan sistem nomor dengan mengikuti urutan bab fikih dan memuat sekitar 1851 pasal. Yang ke-12 yaitu Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid wa Al-Fawaid Al-Fiqhiyah. Kitab ini ditulis oleh Mahmud Hamzah tahun 1305 Hijriah. Kitab ini merangkum beragam kaidah usuliyah, kaidah fikih, dan drobit-drobit fikih yang disusun sesuai urutan bab fikih. 13 yaitu Al-Faraid Al-Bahiyah. Kitab karya Mahmud Hamzah pada tahun 1305 Hijriah ini berbentuk ringkasan sehingga tampak kecil dan praktis. Yang ke-14 Syarh Al-Majallah. Kitab ini merupakan karya Muhammad Thohir Al-Adsi dan terdiri dari 6 jilid besar. Yang ke-15 yaitu Syarh Al-Majallah yang ditulis oleh Sulaiman Rustam Bas. Kitab ini jarang sekali ditemui di perpustakaan-perpustakaan besar. Sementara kandungan kaidahnya hanya mengikuti apa yang ada di dalam majalah Al-Ahkam. Yang ke-16 ada Durar Al-Hukam Syarh Majalah Al-Ahkam, ditulis oleh Dr. Ali Haidar tahun 1353. Kitab ini merupakan salah satu syarh kitab majalah Al-Ahkam dan memuat kaidah fikih sesuai dengan kandungan kitab inti pada induknya. Yang ke-18 Yang ke-17 Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Al-Zarqa pada tahun 1357. Kitab ini secara khusus mengulas kandungan kitab majalah
Al-Ahkam dan dinilai sebagai salah satu syarh terbaik di antara syarh majalah Al-Ahkam lainnya. Yang 18 sekaligus yang terakhir yaitu Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-Am, ditulis oleh Dr. Mustafa bin Ahmad Al-Zarqa. Kaidah-kaidah yang ditulis dalam kitab ini berjumlah 31 buah dan disusun sesuai urutan bab hijaiyah. Yang kedua yaitu sumber-sumber kitab dari mazhab Maliki. Yang pertama yaitu Al-Nazair. Kitab ini ditulis oleh Qadhi Abdul Wahab Al-Baghdadi pada tahun 422 Hijriah. Kitab ini mempunyai kemiripan karakter hukum. Kitab ini sangat unik karena nama penulis tidak tercantum pada sampul kitab. Nomor 2 yaitu Anwar Al-Buruq fi Anwa Al-Furuq. Salah satu kitab terpopuler di kalangan mazhab Maliki, ditulis oleh Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi pada tahun 648 Hijriah. Memuat 548 kaidah dengan desain yang apik, jelas dan enak dibaca walaupun tidak disusun secara sistematis. Yang ketiga Idrar Al-Syuruq ala Anwa Al-Furuq. Kitab ini adalah syarah dari Anwar Al-Buruq fi Anwa Al-Furuq karya Al-Qarafi, ditulis oleh Sirajuddin Qasim bin Abdillah pada tahun 723 Hijriah. Yang keempat ada Mukhtasar Qawaid Al-Qarafi. Kitab ini merupakan catatan dari kitab Al-Furuq yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim pada tahun 707 Hijriah. Yang kelima Mukhtasar Anwar Al-Buruq. Kitab ini merupakan ringkasan dari Anwar Al-Buruq fi Anwa Al-Furuq milik Al-Qarafi. Yang keenam ada Al-Qawaid dan Amalu Mantoba Liman Haba. Dua kitab ini ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Makari pada tahun 758 Hijriah. Kitab ini memuat sekitar 1.200 kaidah dan disusun sesuai urutan bab fikih. Yang ketujuh ada Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, ditulis oleh Muhammad bin Ahmad Ajizi pada tahun 741 Hijriah, yaitu isinya memuat rumusan hukum mazhab Maliki dan sekaligus catatan mengenai rumusan fiqh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang kedelapan Al-Muzahab fi Dlabit Qawaid Al-Mazhab, ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad pada tahun 889 Hijriah. Kitab ini merupakan satu-satunya kitab mazhab Maliki yang dikarang pada abad ke-9 Hijriah. Yang ke-9 Al-Manhaj Al-Muntaqab, ditulis oleh Abu Al-Hasan Ali bin Qasim Al-Zikok pada tahun 1912 Hijriah. Kitab ini ditulis dalam bentuk nazam dan secara khusus mengkaji koleksi kaidah Imam Malik. Yang ke-10 ada Idla Al-Masalik ila Qawaid Imam Malik dan Iddat Al-Buruq fi Talqish ma fi Al-Mazhab min Al-Jumu' wa Al-Furuq. Dua kitab ini ditulis oleh Abu Al-Abbas Ahmad bin Yahya Al-Wansyarisi pada tahun 914 Hijriah. Kitab ini pertama dicetak dalam satu jilid. Kaidah-kaidah yang tercantum di kitab ini ditulis secara acak dan tersebar di berbagai halaman. Yang ke-11 ada Al-Manjur ala Al-Manhaj Al-Muntakhab, ditulis oleh Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali Al-Manjur pada tahun 995 Hijriah. Yang ke-12 ada Al-Nur Al-Muktabas fi Qawaid Anas bin Malik. Kitab ini merupakan saripati dari kitab Idlah Al-Masalik karya Al-Wansyarisi yang ditulis oleh putranya sendiri Abdul Wahid pada tahun 955 Hijriah. Yang ke-13 ada Al-Kulliyat. Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Miknasi atau biasa dipanggil Ibnu Ghazi pada tahun 919 Hijriah. Yang ke-14 yaitu Takmilah Al-Manhaj Al-Muntakhab, ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Mayyarah pada tahun 1072 Hijriah dan merupakan penyempurna dari Nazam Manhaj Al-Muntakhab karya Al-Zikok.
Yang ke-15 ada Tahzib al-Furu' wa al-Fawaid al-Saniyah fi al-Asrar Fiqhiyah, ditulis oleh Muhammad Ali bin Husain pada tahun 1367 Hijriah. Kitab ini ditunjukkan untuk mengoreksi dan mengkonstruksi kandungan al-Furu' karya al-Karafi. Yang ke-16 al-Yawaqit al-Thamimah fi Nizam al-Alim al-Madinah, ditulis oleh Abu Al-Hasan Ali bin Abdul Wahid Al-Ansari dalam bentuk nazam. Yang ke-17 ada Qawaid Al-Imam Malik. Kitab ini berbentuk nazam yang ditulis oleh Abu Muhammad bin Abdirrahman bin Yusuf Al-Musjini dan secara khusus mengkaji koleksi kaidah fikih Imam Malik. Yang terakhir An-Nazair Al-Fiqhiyah, penulisnya adalah Ibnu Abdun Muhammad Al-Miknasi. Kitab ini secara khusus mengkaji masalah-masalah An-Nazair Al-Fiqhiyah. Yang selanjutnya sumber kitab-kitab dari mazhab Syafi'i. Yang pertama ada Al-Furuq. Kitab ini dikarang oleh Muhammad Abdillah bin Yusuf bin Abdillah Al-Juwaini pada tahun 430 Hijriah. Kitab ini secara khusus membahas masalah-masalah furuqiyah yang mengkaji ilmu furuq pada permulaan kitabnya, disertai dengan perbedaan prinsip di antara beragam masalah yang memiliki keserupaan. Yang kedua ada Al-Furuq. Pengarang kitab ini ialah Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Jurjani pada tahun 482 Hijriah. Beliau juga mengulas masalah-masalah furuqiyah mazhab Syafi'i dalam kitab ini. Yang ketiga ada Al-Qawaid fi Furu' Al-Syafi'iyah yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Ibrahim Al-Jajurmi pada tahun 613 Hijriah. Yang keempat ada Takhrij Al-Furu' ala Al-Ushul. Penulis kitab ini yaitu Abu Al-Manaqib Syihabuddin Mahmud Al-Zamzami pada tahun 656 Hijriah. Yang kelima ada Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam yang ditulis oleh Izzuddin bin Abdul As-Salam pada tahun 660 Hijriah. Beliau merangkum semua permasalahan fikih hanya dalam satu patron dasar, yakni I'tibar al-Masalih wa Dar al-Mafasid. Yang keenam ada Al-Asbah wa Al-Nadair, ditulis oleh Sadruddin Muhammad bin Umar atau dipanggil Ibnu Wakil pada tahun 716 Hijriah. Yang ketujuh ada Al-Fawaid Al-Jasam ala Qawaid Ibnu Abdussalam. Penulis kitab ini yaitu Umar bin Ruslan Al-Bulkini. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Al-Qawaid Al-Ahkam karya Izzuddin bin Abdul Al-Salam. Yang kedelapan Al-Majmu' Al-Muzzahab fi Qawaid Al-Mazhab dan Al-Asibah wa Al-Nadair fi Furu' Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Dua kitab ini ditulis oleh Salahuddin Khalil bin Kailili Al-Ai. Yang kesembilan ada Al-Asbah wa Al-Nadair. Penulisnya yaitu Tajuddin Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Al-Kafi Al-Subuki. Kitab ini dimaksudkan untuk memodifikasi isi kitab Asibah wa Nadair karya Ibnu Wakil. Yang ke-10 Nuzhat Al-Nawazir fi Riyad Al-Nazair dan Matali Al-Daqaiq fi Tahril Al-Jawami wa Al-Fawarik. Kitab ini ditulis oleh Jamaluddin Abdurrahim bin Al-Hasan Al-Isnawi. Yang ke-11 ada Al-Mansur fi Al-Qawaid, ditulis oleh Badruddin Muhammad Al-Zarkashi pada tahun 794 Hijriah. Yang 12 Al-Qawaid. Pengarang kitab ini Syarif Al-Din Isa Al-Ghazi. Kitab ini banyak mengandung kaidah-kaidah fikih dengan pengecualiannya. Yang ke-13 Al-Asbah wa Al-Nazair. Kitab yang ditulis oleh Umar bin Ali atau yang biasa disebut Ibnu Mulakan pada tahun 804 Hijriah. Kitab ini merupakan modifikasi atas Al-Asbah karya Ibnu Wakil dan Al-Muzhab karya Al-Alai. Yang ke-14 Al-Asbah wa Al-Nazair fi Al-Furu'.
kitab yang ditulis oleh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Suyuti pada tahun 911 Hijriah. Yang ke-15 ada Al-Faraid Al-Bahiyah yang ditulis oleh Abu Bakar bin Abi Al-Qasim Al-Adal Al-Yamani pada tahun 1035 Hijriah. Kitab ini merupakan bait-bait nazam ringkasan dari Al-Asbah wa Al-Nazair karya Al-Suyuti. Yang ke-16 ada Al-I'tinak fi Al-Farq wa Al-Istisna ditulis oleh Badr Al-Din Muhammad bin Abi Bakar bin Sulaiman yang mengandung 600 kaidah dan disusun sesuai urutan bab fikih. Yang ke-17 Syarh Al-Qawaid Al-Khoms. Pengarangnya adalah Abdullah bin Ali Syuaidan pada tahun 1234 Hijriah. Kitab ini mulanya membahas 5 kaidah kubro, namun pada bagian akhirnya beliau juga menyinggung beberapa kaidah fikih lainnya serta kaidah kubro. Yang ke-18 ada Al-Mawahib Al-Saniyah yang ditulis oleh Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi pada tahun 1201 Hijriah. Kitab ini bertujuan untuk menjelaskan kata-kata sulit yang dijumpai dalam Al-Faraid Al-Bahiyah. Yang ke-19 ada Ida Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Abdullah bin Said Muhammad pada tahun 1410 Hijriah. Kitab ini merupakan ringkasan dari Al-Mawahib Al-Saniyah karya Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi. Yang ke-20 atau yang terakhir ada Al-Fawaid Al-Janiyah yang ditulis oleh Abu Al-Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki yang merupakan ulama keturunan Padang. Dalam kitabnya beliau mengulas kitab Al-Mawahib Al-Saniyah karya Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi. Yang terakhir yaitu sumber-sumber kitab mazhab Hambali. Yang pertama Al-Furuq, kitab pertama karya ulama mazhab Hambali, dituliskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Samsuri pada tahun 616 Hijriah. Kitab ini membatasi kajiannya hanya pada masalah-masalah furuqiyah. Yang kedua ada Al-Qawaid Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyah, kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah pada tahun 728 Hijriah. Jika dilihat sekilas, kitab ini cuma membahas persoalan khilaf antara ulama dan tidak sedikitpun mencerminkan sebagai kitab kaidah. Yang ketiga Al-Qawaid Al-Surgo dan Al-Qawaid Al-Kubro yang ditulis oleh Najam Al-Din Sulaiman bin Abdul Al-Qawi Al-Tufi pada tahun 716 Hijriah. Yang keempat ada Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Ibnu Qadli Al-Jabal Ahmad bin Al-Ahsan pada tahun 771 Hijriah. Kaidah-kaidah yang terkandung dalam kitab ini umumnya berbentuk kalam atau kalam matsal atau yang bisa juga disebut peribahasa yang sangat ringkas. Yang kelima ada Al-Idlah fi Al-Fiqh Al-Islami, kitab yang memuat sekitar 160 kaidah yang ditulis oleh Abu Al-Farj Abdurrahman bin Rajab pada tahun 795 Hijriah. Yang keenam Mughni Zawi Al-Afham Al-Kutub Al-Kathirah fi Al-Ahkam yang ditulis oleh Jamaluddin Yusuf bin Abdi Al-Ahadi pada tahun 909 Hijriah. Kitab ini lebih banyak mengintensifikasi pembahasan pada furu'iyah. Yang terakhir Risalah fi Al-Qawaid, kitab yang merupakan syarah dari nazam yang ditulis pengarangnya sendiri yaitu Abdurrahman bin Al-Nasir Al-Sa'adi pada tahun 1379 Hijriah. Di dalam kitab ini berjumlah 47 bait sehingga kaidah-kaidah yang tertulis di dalamnya tidak terlalu banyak. Sekian sumber-sumber kitab-kitab 4 mazhab yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.